klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh dan konsep ajarannya. Itu terbagi menjadi dua mazhab utama. Yang pertama ada tasawuf akhlaki yang ditokohi oleh Hasan al-Basri dan Imam al-Ghazali. Konsep mazhab ini fokus pada pengendalian nafsu dan akhlak mulia melalui zuhud, sabar, syukur, dan taubat untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua yaitu ada tasawuf falsafi yang ditokohi oleh Ibnu Arabi, Al-Hajjaj, Jalaluddin Rumi. Konsep tasawuf ini yaitu menggabungkan filsafat dan spiritualitas termasuk konsep wadah al-wujud, yaitu kesatuan eksistensi dan pengalaman mistis. Yang kedua, 3 macam taubat menurut Syekh Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri membagi taubat menjadi 3, yaitu yang pertama ada taubat awam atau penyesalan atas dosa-dosa yang terlihat seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Yang kedua yaitu ada taubat khusus, yaitu penyesalan atas dosa-dosa yang tersembunyi seperti riya, sombong, atau kelalaian hati. Yang ketiga ada taubat kawasul atau sangat khusus, yaitu taubat dari ketergantungan kepada selain Allah, termasuk taubat dari keinginan duniawi dan fokus hanya kepada Allah SWT. Yang nomor 3 yaitu penjelasan syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat yaitu hukum yang ditetapkan dalam Islam seperti salat, puasa, dan zakat. Contohnya menunaikan sholat 5 waktu sesuai tuntunan fikih. Yang kedua yaitu thariqat atau jalan spiritual yang dilalui untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya yaitu mengikuti zikir tertentu di bawah bimbingan mursyid. Yang selanjutnya hakikat atau pemahaman hakikat atau esensi sebenarnya dari ibadah dan hubungan manusia dengan Allah. Contohnya memahami bahwa salat adalah perjumpaan dengan Allah. Yang terakhir yaitu ma'rifat atau pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung akan kehadiran Allah. Contohnya yaitu mencapai kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada Allah SWT. Yang nomor 4 yaitu 10 tanda mahabbah ilahiyah atau cinta kepada Allah. Yang pertama yaitu cinta kepada Al-Quran dengan membaca, menghafal, dan mempraktekkan isinya. Yang kedua, cinta kepada zikir atau senantiasa mengingat Allah di setiap waktu. Yang ketiga, cinta kepada sunnah Rasulullah, yaitu mengikuti contoh hidup Rasulullah. Yang keempat, cinta kepada ketaatan, yaitu merasa senang dan ringan dalam beribadah. Yang kelima, mengutamakan Allah di atas segalanya atau tidak terikat dengan duniawi. Yang keenam, rindu kepada Allah atau berharap bertemu dengannya. Yang ketujuh, sabar dalam ujian, yaitu melihat ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah. Yang kedelapan, bersyukur, yaitu selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang kesembilan, menghindari maksiat karena takut kehilangan cinta Allah. Yang terakhir yaitu ikhlas atau melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu konsep ajaran tasawuf falsafi. Yang pertama ada wadah al-syuhud, yaitu kesatuan persepsi atau menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah bukti kehadiran Allah. Contohnya yaitu melihat keindahan alam sebagai tanda kebesaran Allah. Ibaratnya yaitu seperti melihat cahaya matahari yang mengungkapkan keindahan dunia. Yang kedua ada wadah al-wujud, yaitu kesatuan wujud atau Allah adalah realitas yang satu, sedangkan makhluk hanyalah manifestasinya. Contohnya yaitu semua ciptaan adalah pantulan wujud Allah. Ibaratnya yaitu seperti berbagai pantulan cermin yang berasal dari satu sumber cahaya. Kemudian yang ketiga hulul,
atau penitisan di mana Allah bersemayam dalam diri manusia tertentu. Contohnya pemikiran Al-Hallaj tentang Ana Al-Haq, ibaratnya yaitu seperti air yang meresap ke dalam spons. Yang terakhir ada ittihad, yaitu kesatuan atau persatuan total antara manusia dan Allah. Contohnya yaitu pengalaman mistis di mana seseorang merasa dirinya melebur dengan Allah. Ibaratnya seperti sungai yang akhirnya bersatu dengan laut.